kalau sidang yang diminta oleh JPU ini dilanjutkan, maka terjadi error yang ketiga, yaitu apa? Error in prosedur. Jadi kalau sidang saya ini dipaksakan untuk jalan, ya, maka terjadi 3 error. Apakah kita membiarkan? Apakah kita membiarkan kesalahan demi kesalahan itu terjadi? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan media sekalian mewakili seluruh masyarakat Indonesia. Pada hari ini kami sudah mengikuti persidangan untuk pra peradilan itu dengan acara tadi adalah mendengarkan jawaban dari ahli dari pihak JPU ya. Nah, saya sudah mempersiapkan berkas yang mungkin ini belum diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia, yaitu terkait amar putusan. Jadi berkali-kali kami sampaikan di sini bahwa apa yang saya dan para advokat saya TPDT ini perjuangkan di pra peradilan itu adalah tegaknya hukum, ya. Karena apa yang dilakukan oleh JPU dengan amar putusan yang sudah jelas ditetapkan, ya, bahwa dakwaan saya ini batal demi hukum, tetapi ternyata JPU terus melanjutkan dengan sidang pokok perkara, di mana itu jelas mengabaikan dari hukum yang sudah ditegakkan pada sidang saya terkait dengan perlawanan atau eksepsi saya, ya. Nah, karena itu maka saya bacakan, ya, dari amar putusan setebal 127 halaman ini ada 2 halaman yang paling penting untuk kita ketahui bersama, dan itulah yang kita perjuangkan, ya. Jadi ada 127 nih amar putusannya. Ini halaman 126 ini yang sangat penting, yang tadi diperdebatkan, dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia juga menyimak dengan baik ya, sehingga ini kita sama-sama belajar ya. Jadi sebelum ada halaman terakhir mengadili ya, maka ada pertimbangan. Yang paling penting adalah menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlawanan tim advokat terdakwa atau saya mengenai surat dakwaan batal demi hukum beralasan hukum dikabulkan ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum dikabulkan, oleh karena itu materi perlawanan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ya. Kemudian menimbang bahwa oleh karena perlawanan tim advokat terdakwa diterima, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan. Kemudian menimbang bahwa karena perkara tidak dapat dilanjutkan, maka berkas perkara atas nama terdakwa T. Fauzia Tiasuma beserta seluruh barang bukti harus dikembalikan kepada penuntut umum. Itulah artinya null and void, ya. Perkara ini dianggap tidak ada, sudah hangus, sudah hancur, sudah ibarat kata bangunan sudah rata dengan tanah, ya. Ya. Maka kemudian memperhatikan sebelum mengadili ya, memperhatikan pasal 75 ayat 2 huruf B, ayat 3 dan pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP ya. Maka ya, ini keputusannya ya, mengadili, menyatakan perlawanan dari tim advokat terdakwa dakwaan batal demi hukum diterima. Ya. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor rek perkara PDM 133 dan seterusnya tanggal 22 Juni 2026 atas nama terdakwa T. Fauzia Tiasuma batal demi hukum. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada penuntut umum. Ya, nah, apa pentingnya pra peradilan ini harus kami perjuangkan? Karena sesungguhnya JPU itu diberikan kesempatan, ya, yaitu di mana? Di pasal 206. Yaitu banding, nanti advokat kami akan menjelaskan, yaitu banding. Ini yang kami perjuangkan. Kalau Anda memang tidak puas JPU, silakan Anda banding. Kami siap untuk bersidang bukan di pengadilan negeri, tapi di pengadilan tinggi. Itu ya. Jadi sekali lagi ini saya berikan penjelasan jelas kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa Dr. Tifa itu tidak mangkir. Dr. Tifa itu tidak lari. Tetapi kami mempertahankan apa yang jadi amar putusan ini adalah hasil hukum Indonesia. Nah, mengapa JPU justru menggunakan ya pasal 75 ayat 4 yang tidak ada di amar putusan ini? Artinya itu adalah pengabaian hukum. JPU sudah diberi kesempatan tidak digunakan, malah melakukan
pengabaian hukum dengan menggunakan pasal 75 ayat 4 yang tidak ada. Nah, itulah yang disebut sebagai ignoratio legis, mengabaikan hukum. Ya, saya udah belajar hukum juga nih sama lebih pinter daripada iya, advokatnya. ignoratio legis namanya. Dan hal yang ketiga yang terpenting nanti akan disambung adalah begini. Pada saat sidang perkara, saya sudah jalan selama 4 kali, lalu kemudian eksepsi saya diterima. Mengapa diterima? Karena sudah jelas pada dakwaan ini perlawanan kami dikabulkan karena terjadi 2 error. Satu adalah error in objecto, yang kedua adalah error in persona. Nah, kalau sidang yang diminta oleh JPU ini dilanjutkan, maka terjadi 3 error yang ketiga, yaitu apa? Error in prosedur. Jadi kalau sidang saya ini dipaksakan untuk jalan, ya, maka terjadi 3 error. Apakah kita membiarkan? Apakah kita membiarkan kesalahan demi kesalahan itu terjadi? Maka karena itu kami berjuang pra-peradilan ini. Begitu ya, teman-teman ya. Silakan dilanjutkan. Oke. Terima kasih. Wirawan. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu begini. Jadi kalau putusan setelah mengatakan batal demi hukum, itu artinya kalau penuntut umum itu akan memperbaiki surat dakwaan harus atas perintah atau atas kesempatan yang diberikan oleh hakim. Nah, sepanjang persidangan itu, sepanjang putusan tidak disampaikan itu tidak pernah ada hakim memberikan kesempatan itu, dia langsung nyelonong aja memperbaiki. Jadi inilah yang disebut dengan pengabaian ketentuan hukum. Seharusnya menggunakan pasal 206, tapi dia langsung memperbaiki tanpa perintah hakim. Jadi itu materi daripada pasal 75 ayat 4 itu hakim tidak pernah memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki surat dakwaannya, namun dia melakukannya tanpa ada kesempatan yang diberikan oleh hakim. Itu saja poin dari saya. Silakan. Berarti dengan adanya pra-peradilan yang sekarang ini berlangsung, sebetulnya yang paling ingin dicapai oleh kubunya Dr. Tifa itu apa sih? Yang ingin dicapai agar penuntut umum itu mengajukan banding atas putusan setelah itu ke pengadilan tinggi, betul. Nanti akan kita lawan dengan kontra memori banding, gitu kan, kita lawan di pengadilan tinggi juga, gitu. Nah, itulah yang kami sebut dengan upaya hukum yang sesuai dengan ketentuan undang-undangnya. Tidak ada penggunaan 75 ayat 4 itu diberikan kepada jaksa. Undang-undang memberi kesempatan kepada hakim kemudian baru memberikan kesempatan kepada. Kemarin juga ada konferensi pers dari Peradi Bersatu yang bilang bahwa Dr. Tifa ataupun juga Mas Roy ini sengaja banyak ngajuin pra-peradilan untuk kemudian menunda yang utama. Oke, saya jawab ya. Jadi gini loh, kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan proses of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh ya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja saya alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Ya. Kalau ada tuduhan, kami takut dengan pokok perkara. Kenapa penuntut umum takut banding? Nah. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and